Bisakah kamu menjelaskan apa itu metode akses berkas? Tentu, metode akses berkas itu ada 3. Yang pertama, metode akses berkas secara berurutan, secara langsung, dan secara indeks. Metode akses berkas secara berurutan artinya akses dilakukan sesuai algoritma atau step by step. Contohnya login dan logout. Misal, kita ingin mengirim pesan pada seseorang di Facebook, kita perlu membuka aplikasi lalu masukkan password kemudian login. Setelah itu, yang kedua itu ada akses langsung. Artinya, metode yang membiarkan program membaca dan menulis dengan cepat tanpa adanya urutan. Contohnya, mencari sebuah kata pada Microsoft Word dengan Ctrl plus F lalu mengetikkan kata kuncinya. Lalu yang terakhir ada akses dengan menggunakan indeks. Metode yang memasukkan indeks untuk mengakses berkas. Kamu bisa nggak menjelaskan ke saya hal-hal apa saja yang harus ada pada operasi berkas? Tentu saja bisa. Yang pertama itu membuat sebuah berkas, yang kedua menulis pada sebuah berkas, ketiga membaca sebuah berkas, yang keempat menempatkan kembali sebuah berkas, yang kelima menghapus sebuah berkas, keenam memendekkan berkas. Kamu bisa nggak ngejelasin ke saya apa itu FCFS dan FIFO? Bisa, saya akan menjelaskannya. FCFS itu singkatan dari first come first serve, yaitu melayani proses yang pertama kali datang. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah sistem antrian di tiket atau di loket. Orang yang mengambil antrian pertama, ia akan dilayani. Baik, yang kedua itu FIFO, yaitu first in first out. Metode pengolahan antrian di mana elemen yang pertama kali masuk akan menjadi elemen yang pertama kali keluar. Hampir sama dengan FCFS. Hanya saja FIFO lebih banyak digunakan dalam konteks penyimpanan data atau barang atau benda mati juga. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu satu penggunaan bahan makanan di dapur. Bahan makanan yang pertama kali dibeli akan digunakan terlebih dahulu untuk menghindari pembusukan. Bisakah kamu menjelaskan apa itu jenis-jenis sistem berkas? Tentu, sistem berkas ada beberapa jenis, yaitu FAT16. Sistem berkas ini digunakan dalam sistem operasi DOS dan Windows 3.1. Yang kedua ada FAT32. Sistem ini digunakan oleh keluarga Windows 9X. Yang ketiga ada NTFS, merupakan singkatan dari New Technology File System. Sistem berkas ini adalah sistem berkas berbasis journaling dan dapat digunakan hanya pada keluarga Windows NT. Keunggulan dari sistem berkas ini adalah fasilitas recovering yang memungkinkan dilakukannya recover. Sama pegging dua itu. Bisakah kamu menjelaskan apa itu segmentasi dan pegging? Tentu. Segmentasi adalah sebuah bagian dari manajemen memori yang mengatur pengalamatan dari memori yang terdiri dari satuan segmen. Sedangkan pegging adalah proses pembagian memori fisik dan memori virtual ke dalam blok-blok berukuran tetap yang disebut halaman. Bisakah kamu menjelaskan apa saja siklus hidup virus? Baiklah, saya akan menjawabnya. Virus adalah sama dengan program komputer lain. Virus dapat mencantolkan dirinya ke program lain dan mengeksekusi kodenya secara rahasia. Virus mengalami siklus hidup 4 fase. Yang pertama, fase tidur atau dormant fase. Virus sudah ada tetapi belum melakukan apa-apa. Yang kedua, fase propagasi. Pada tahap ini, virus mulai menyebar ke bagian lain dari sistem atau komputer lain. Yang ketiga, fase pemicuan, di mana virus
menunggu kondisi tertentu untuk mulai beraksi. Yang keempat, fase eksekusi. Virus mulai melakukan tindakan yang rusak seperti menghapus data, merusak file. Bisakah kamu menjelaskan apa saja penyebab kehilangan data pada disk? Baiklah, kehilangan data pada disk bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kerusakan fisik, kesalahan perangkat lunak, dan kesalahan pengguna. Yang pertama, kerusakan fisik atau back sector adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan area pada disk penyimpanan yang mengalami kerusakan dan tidak dapat digunakan lagi untuk menyimpan data. Back sector dapat terjadi pada hard disk drive atau HDD atau solid state drive atau SSD dan dapat menyebabkan kehilangan data. Penyebab bad sector. Yang pertama, kegagalan hardware. Kerusakan pada komponen disk seperti motor, head atau platter. Yang kedua, kerusakan akibat benturan atau guncangan. Disk yang terjatuh atau terkena guncangan dapat menyebabkan kerusakan fisik. Kesalahan perangkat lunak, serangan malware atau virus. Infeksi oleh malware atau virus dapat merusak atau menghapus data. Yang ketiga, kesalahan pengguna. Penghapusan tidak sengaja, data yang tidak sengaja dihapus oleh pengguna. Ada berbagai jenis ancaman yang dapat mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan layanan. Contohnya ada malware, perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Kedua ada phishing, teknik penipuan yang digunakan untuk memperoleh informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, dan informasi kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya dan kemungkinan dalam komunikasi elektronik. Ketiga ada keamanan jaringan keretanan. Keretanan dalam infrastruktur jaringan yang dapat dieksploitasi oleh penyerang untuk mengakses atau mengganggu data dan layanan. Yang keempat ada social engineering, teknik manipulasi psikologi untuk memanipulasi individu agar melakukan tindakan tertentu atau mengungkapkan informasi rahasia. Penipu melakukan telepon di mana penyerang menyamar sebagai teknisi dukungan IT untuk mendapatkan akses ke sistem atau informasi sensitif. Bisakah kamu menjelaskan mengapa memori itu sangat penting dan apa saja alokasinya? Memori sangat penting karena berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Alokasinya ada dua bagian. Yang pertama, alokasi partisi tetap. Untuk sistem disk C, metode membagi memori menjadi partisi yang telah berukuran tetap. Yang kedua ada alokasi partisi variabel untuk disk D. Metode di mana sistem operasi menyimpan suatu tabel yang menunjukkan posisi memori yang tersedia dan yang terisi. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Dadah.